Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ketemu lagi ya dengan Pak Riki di materi atau mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Baik, soleh dan soleha, kita sudah masuk di pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran yang ketiga. Di pelajaran ketiga ini kita akan mempelajari tentang salah satu sifat yang baik, sifat yang terpuji, sifat yang harus ada pada diri setiap muslim dan muslimah, baik laki-laki maupun perempuan. Sifat apa? Bisa dilihat di halaman 15. Iya, ya. Sifat malu. Apa? Malu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari ya tentang keutamaan malu. Keutamaan malu. Ternyata malu memiliki keutamaan. Iya, ya. Dan merupakan salah satu sifat yang mulia, ternyata soleh dan solihah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, Nabi mengatakan iman itu lebih dari 70 cabang. Ya, yang paling tinggi ya adalah ucapan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini adalah keimanan cabang yang tertinggi. Dan yang paling rendah imatatul adza ya anit thoriq ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, serta malu merupakan ya cabang dari keimanan. Ya, Nabi mencontohkan salah satu sifat, salah satu akhlak, salah satu amalan adalah malu. Padahal ada di sana ikhlas, di sana jujur, ya, di sana tawakal, ada amalan ya istiqomah, ya, ada dan yang lain sebagainya. Tapi Nabi menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, ya. Nabi mengkhususkan tentang malu, ya, menyebutkan tentang malu sebagian dari iman. Betapa pentingnya ternyata rasa malu itu, sehingga Nabi menyebutkan dalam sabdanya. Nah, jadi gambaran iman itu seperti pohon, ya, soleh dan solihah tahu pohon. Nah, ada tampilan pohon nih di layar kita, ya. Pohon itu kan bercabang tuh, banyak cabang-cabangnya, ya. Cabang-cabangnya banyak. Cabang tertinggi dari keimanan adalah la ilaha illallah. Kemudian di antara cabang-cabang yang lainnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka kalau soleh dan soleha apa namanya menemukan duri atau batu atau hal-hal yang mengganggu di perjalanan, maka boleh disingkirkan, karena itu mendapatkan pahala ternyata, biar orang tidak terkena, ya. Ada paku misalkan, ya, ada duri, ya, maka ketika kita menyingkirkan, ya, kita buang ke tempat yang aman sehingga orang lain selamat, tidak terkena batu atau duri tersebut, kita akan mendapatkan pahala, ya, kita akan mendapatkan pahala. Kemudian di antara cabang-cabang keimanan adalah rasa malu, ya, rasa malu. Nah, ya, Nabi SAW kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW marra ala rajulin minal ansor. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sedang melewati laki-laki dari kaum Ansor, ya, dari kaum Ansor. Wahwa ya'idu akhahu fil haya, ya, laki-laki ini sedang menasehati temannya tentang malu, tentang sifat malu, ya. Jadi dia mengatakan kepada temannya, udah, kamu tidak usah malu, ya, kamu tidak usah malu, seperti itu.
Maka kata Nabi SAW, da'hu fa inal haya minal iman, ya. Fa inal haya minal iman. Biarkan, ya, karena sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Nah, malu yang seperti apa? Tentunya malu ketika kita berbuat salah, malu ketika kita berbuat dosa, ya, itu malu. Misalkan seorang akhwat malu kalau keluar tanpa menggunakan jilbab. Iya nih, bagaimana nih solihah, bukan solih ya, tapi solihah, bagaimana ketika keluar rumah sudah mengenakan jilbab atau belum? Kalau belum, ya, maka kita harus memiliki rasa malu sehingga ketika keluar rumah harus menggunakan jilbab atau menutup aurat kita. Kita malu kalau tidak sholat karena Allah yang memberikan kita rezeki, Allah memberikan kita segalanya, ya kita malu kepada Allah. Kita tidak sholat. Seperti itu malu yang baik, ya. Malu yang mendatangkan kebaikan. Ya. Adapun sifat malu yang tercela, misalnya dia nggak mau belajar, dia nggak mau ke sekolah, ya, untuk belajar, atau ke TPQ, ya, tempat belajar memperbaiki bacaan Al-Quran atau menambah hafalan, itu kan. Maka ini bukan malu yang baik, ya, bukan malu yang terpuji. Ini malu yang keliru. Karena apa? Nabi mengatakan kalau menuntut ilmu kan wajib, ya, buat kita sebagai seorang muslim maupun muslimah. Jadi tidak boleh malu ketika menuntut ilmu, itu harus kita lakukan karena ini perintah. Nabi mengatakan kan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, ya, bagi setiap muslim. Karena tentu ilmu itu sangat bermanfaat buat kita. Sangat bermanfaat buat kita, buat kehidupan kita, ya. Buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka ini bukan pada tempatnya. Kemudian malu, ya, dalam beberapa hal. Misalkan seperti ini, ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ketika kita melakukan ketaatan, kita tidak boleh malu. Misalkan kita sholat, ya, yang ikhwan ke masjid jalan kaki atau naik sepeda, ya, maka harus berani, tidak boleh malu, tidak boleh mengatakan umi aku malu, abi aku malu ke masjid, ya, tidak boleh malu karena ini merupakan salah satu amal soleh, ya, yang kebaikannya itu banyak sekali kalau laki-laki sholat di masjid, ya. Kita malu kepada Allah kalau misalkan di bulan Ramadan kita tidak puasa, kita malu karena Allah mewajibkan, Allah memerintahkan, tapi kita tidak berpuasa padahal kita kuat sanggup melaksanakannya. Kemudian juga taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh kita malu dalam mentaati Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita memerintahkan kita untuk menolong orang, ya, menolong orang. Maka kita tidak boleh malu ketika menolong orang yang sedang kesulitan. Nabi kita memerintahkan kita untuk menjaga aurat, kemudian memerintahkan kaum laki-lakinya mengenakan pakaian celana tidak boleh melebihi mata kaki, ya, maka kita laksanakan. Kemudian kalau yang dewasanya diperintahkan untuk memelihara jenggot, ya, maka kita malu ketika kita tidak mengikuti syariat Nabi kita memanjangkan jenggot. Nah, ini malu yang terpuji, Kemudian juga di antara sifat malu, ya, kita kepada orang tua, kepada kedua orang tua yang selama ini membesarkan kita, mendidik kita, menafkahi kita, ya, maka kita malu ketika kita berbuat durhaka kepadanya. Kalau orang tua memerintahkan kita suatu perintah, ya, orang tua membutuhkan pertolongan kita, kita harus malu kalau kita tidak mentaatinya. Kenapa? Karena selama ini kan orang tua kita yang sudah membesarkan kita, menyayangi kita, ya,
menyekolahkan kita, memberikan kebutuhan-kebutuhan kita, baik pakaian, makanan dan sebagainya, ya. Orang tua kita sangat sayang kepada kita, maka kita harus malu kalau kita tidak taat kepada kedua orang tua kita. Nah, soleh dan solehah gimana nih? Untuk ke umi abinya, ketika disuruh umi abinya, ya, taat atau sering masih malas-malas. Nah, ya, tidak boleh malas ya, karena kata Nabi SAW, ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ya, ridhonya Allah itu tergantung, ya, keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan keduanya. Nah, kalau orang tua kita senang sama kita, sayang sama kita, insya Allah Allah pun sayang sama kita. Allah ridho sama kita. Kalau orang tua benci sama kita, misalkan kitanya sulit, ya, diperintahkan disuruh sholat masih malas-malas, suruh belajar masih malas-malas, orang tua kita kesal, ya, benci, hati-hati, nanti Allah juga tidak sayang kepada kita, Allah benci kepada kita, ya. Maka harus kita taati kedua orang tua kita, tentunya dalam hal yang baik-baik. Nggak mungkin kan orang tua kita menyuruh kita keburukan, nggak mungkin, insya Allah, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, taat kepada peraturan yang telah ditetapkan. Misalkan kita di sekolah, ya, kalau sudah kembali belajar, di sekolah lagi kan ada aturannya. Kalau hari Senin itu pakaiannya apa gitu kan, kita harus ikuti aturan yang ada di sekolah kita. Misalkan Senin pakaiannya putih merah, kita pakainya pramuka misalnya, nggak taat gitu kan, beda sendiri, kita kan malu jadinya, ya, kita akan malu. Maka peraturan yang sudah ditetapkan harus kita laksanakan, ya, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena itu semua merupakan kebaikan bagi kita semua, insya Allah, dengan aturan tersebut. Demikian tentang sifat malu, ya, mudah-mudahan dapat difahami, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, ya, sifat malu ini agar selalu ada pada diri kita, sehingga kita malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat, malu kalau kita melanggar peraturan yang ada, dan kita malu kalau kita tidak taat kepada kedua orang tua kita, ya. Seperti itu malu yang dibolehkan dan sangat terpuji. Nah, demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya. Rabbi zidni ilman. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.